Pak SBY, kami tak butuh terah CGS. Pak JK sudahi daya rusak Anies yang luar biasa. Ditulis oleh Cak Anton di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. SBY dan JK adalah orang kuat semenjak zaman Soeharto. Kalau SBY dianggap terlibat dalam tragedi kuda tuli yang mencederai demokrasi, maka sudah jelas ia masuk sebagai kaki tangan Soeharto. Apalagi mertua SBY pun orang yang dipercaya Soeharto untuk membantai PKI tanpa proses pengadilan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, isu PKI adalah isu yang membesarkan nama Soeharto. Pula dengan Yusuf Kala, pada zaman Soeharto sudah menduduki kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada tahun 1982 sampai dengan 1987, JK mewakili Golkar yang dianggap sebagai partai penopang kekuasaannya Soeharto, dan pada tahun 1997 sampai dengan 1999 duduk di kursi MPR mewakili daerah. Meskipun SBY itu ahli strategi, namun pada kenyataannya dia membutuhkan Partai Demokrat. Tetapi hebatnya JK, meskipun ia sudah tidak menjadi ketua umum Partai Golkar, tetapi ia masih memiliki kekuatan lobby yang kuat terkait politik, dan itu wajar karena jaringan yang dibuat JK sudah cukup lama. Dari jaringan politik, kemahasiswaan, pengusaha hingga keagamaan pun sudah ia miliki. Itu kenapa strategi Jokowi menggandeng JK di periode pertama berhasil memporak-porandakan koalisi gemuk yang dibangun oleh Prabowo Hatta. Bahkan Anies yang bukan kader parpol pun bisa maju menjadi gubernur Jakarta ber-JK. Soal logistik dan jaringan yang menjadi modal utama dalam pentas politik, SBY JK sudah memilikinya. Namun perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan serta iklim politik yang tergolong baru belum mampu mereka taklukkan. Transparansi karena teknologi membuat mereka terlalu cuti. Itu mengapa SBY dan JK seperti kompak menyerang buzzer yang kerap melucuti mereka di media sosial. Jika tanpa akses kemudahan teknologi seperti saat ini, kita tentu tidak mudah mencari tahu. Kalau masa SBY memerintah, negara terkesan berjalan autopilot. SBY seperti merangkul berbagai pihak untuk mengamankan kekuasaan. Contoh HTI, sang pengasuh khilafah pun hidup damai di era SBY. Bahkan TVRI pun hampir memfasilitasi propagandanya. Pada zaman SBY itu terkesan adanya pembiaran. Situs-situs yang pro terhadap ISIS pun ketika itu aman tentram. Setelah zaman Jokowi baru dibersihkan, termasuk HTI. Pada akhirnya dampak kebijakan dan strategi politik SBY berdampak di masa pemerintah Jokowi. Baik itu sisi ekonomi, sosial hingga politik. Intoleransi dilakukan secara terbuka melalui perda diskriminasi pun sudah dianggap biasa. Contohnya, aturan sekolah negeri di Padang yang mewajibkan seluruh siswi untuk menggunakan hijab pun didiamkan sejak era SBY. Berkat informasi yang dipercepat dan dipermudah dengan teknologi, kita pun dengan mudah mencari tahu berbagai proyek mangkrak warisan SBY. Dari proyek Hambalang hingga 34 proyek pembangkit listrik pun mangkrak di era SBY. Kekuasaan SBY selama 10 tahun meninggalkan berbagai masalah. Tak hanya proyek mangkrak, tetapi ketertinggalan infrastruktur yang menjadi fundamental ekonomi pun harus dikejar agar kita tidak ketinggalan. Infrastruktur yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia baru digeber habis-habisan pada masa Jokowi. Di zaman SBY, 10 gubernur di Pulau Sumatera sampai 2 kali mengirim surat dengan maksud agar infrastruktur di Pulau Sumatera diperhatikan pun tidak begitu digubris. Keadilan sosial yang tak terjamah membuat provinsi di bagian timur seperti Papua gampang untuk disulut agar bergejolak. Bagaimana tidak, meski subsidi BBM zaman SBY menelan anggaran 1.300 triliun, tetapi harga BBM di Papua ada yang mencapai 50.000 per liter. Itu semua karena buruknya infrastruktur yang mempengaruhi harga distribusi barang. Bahkan satu sak semen yang di Pulau Jawa bisa dibeli dengan harga kurang dari 100.000, di Papua bisa mencapai 1 juta per sak untuk daerah-daerah yang infrastruktur jalannya buruk. Subsidi BBM itu hanya menguntungkan penduduk yang ada di Pulau Jawa, kontributor suara terbesar dalam pemilu. Jika infrastruktur digeber pada masa SBY selama 10 tahun, saat ini Indonesia pasti sudah menjadi negara yang besar karena fundamental ekonomi sudah ada dan pemerintahan Jokowi tinggal melanjutkan, tidak memulai dari awal. Ditambah lagi jika 10 tahun SBY tidak memberi posisi Kominfo pada PKS yang mempertanyakan internet cepat buat apa. Saat ini pasti rakyat Indonesia sudah bisa menikmati internet cepat dan murah karena infrastruktur internet diperhatikan. Pandemi yang menyebabkan banyak orang WFH hingga sekolah daring harusnya menampar SBY yang tidak memperdulikan infrastruktur internet. Untungnya pada pemerintahan Jokowi ada percepatan melalui program Palaparing. Minimal ini agak membantu meskipun belum maksimal.
Jika SBY tidak cerewet demi menaikkan AHY untuk maju nyapres, sebenarnya masa lalu SBY tidak akan dikuliti. Tetapi SBY nggak mau pensiun demi sang buah hati bisa menaiki karir politiknya. Padahal orang Indonesia itu gampang melupakan kesalahan orang lain. Bahkan Soeharto yang dijuluki pemimpin diktator terkorup di zamannya aja masih bisa dimaafkan dengan slogan "Piye enak zamanku toh". Jika SBY saja seperti itu, bagaimana dengan AHY yang masih mentah? Bahkan bisa dikatakan kalau AHY itu menjadi ketua umum partai lantaran dia terlahir sebagai anak SBY. Sebab secara prestasi nggak ada yang bisa dijadikan landasan untuk dia begitu cepat memperoleh posisi ketua umum partai. Apalagi dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 pun kalah. Tak jauh berbeda dengan SBY. Jika JK tidak sibuk untuk menaikkan Anies dalam kancah politik, maka JK pun akan dianggap menjadi seorang negarawan, mengingat JK sudah menjadi wapres sebanyak 2 periode. Apapun yang dilakukan Anies sudah pasti tanggung jawab JK, karena tanpa JK Anies bukanlah siapa-siapa. Anies begitu minim jaringan, itu dibuktikan dengan ketika ia dipecat dari Menteri Jokowi, namanya langsung hilang seperti ditelan bumi, dan akhirnya tangan JK lah yang mengangkatnya kembali. Saat maju Pilkada Jakarta tahun 2017, Anies mempopulerkan lagi sesuatu yang sudah dilarang, yaitu terkait kata pribumi yang bisa memicu perpecahan dan sentimen sara. Dampak sentimen tersebut masih ada sampai sekarang, bahkan Pilpres tahun 2019 pun kental dengan sentimen sara karena awalnya terpicu dari Pilkada Jakarta tahun 2017. Karena dasar Anies terpilih adalah sentimen sara, kinerja menjadi nomor 2. Pemuja Anies akan tutup mata terkait apapun kebijakan konyol yang dilakukan Anies. Bahkan pendukung Anies pun tak peduli dengan kebijakan yang dilakukan oleh Anies terkait penerbitan ribuan IMB, pulau reklamasi tanpa NJOP 15%, yang nilainya diprediksi oleh Ahok mencapai ratusan triliun. Terkait reklamasi, kalau kita mau mengikuti cara berpikir Marwan Batubara yang menuduh pulau reklamasi merupakan konspirasi konglomerat, di mana Ahok dituduh memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnis Taipan, antara lain dengan memanipulasi pemilikan lahan, memberi lahan hasil gusuran, atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Maka apa yang dilakukan Anies dengan memberi ribuan izin pulau reklamasi adalah konspirasi jahat, apalagi tidak ada NJOP 15% dengan potensi pemasukan yang besar bagi Jakarta. Yang paling terbuka kalau soal duit adalah proyek-proyek yang lebih bayar. Lucu aja kalau hampir tiap tahun ada proyek yang lebih bayar dengan nilai yang cukup besar dan penyelesaiannya hanya dengan mengembalikan. Lebih bayar itu senilai 6,5 miliar untuk pengadaan alat pemadam kebakaran, 415 miliar untuk pembayaran subsidi Transjakarta, 1,12 miliar untuk proyek PLTS, 1,59 miliar untuk proyek SPALD. Lebih bayar ratusan juta untuk gaji PNS Jakarta, dan yang terakhir lebih bayar 7 miliar untuk pembelian alat rapid test dan masker. Silakan ditotal sendiri saja lebih bayar yang bisa hilang kalau nggak ketahuan. Bagaimana menurut Anda? Anies dikatakan keturunan Yaman, kok ngamuk? Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Sebetulnya tak ada maksud untuk menggunakan politik identitas, semata berusaha memberikan pola pikir yang benar. Karena menurut saya sudah di batas kata keterlaluan, jadi saya putuskan membuat artikel recehan ini. Perlu diketahui dulu, seorang Ahok santai-santai saja kok, karena memang dia dengan sangat gentle mengakui kalau ia memang memiliki darah dari Cina atau Tionghoa. Justru sikap seperti Ahok ini yang semestinya ditiru oleh tokoh dan para simpatisannya Anies yang mudah baper. Saya punya pengalaman lucu sekaligus aneh ketika saya mengatakan kalau Anies Baswedan itu memiliki leluhur dari kaum Hadramut Yaman. Tak disangka simpatisannya ngamuk, mengingatkan agar tidak menggunakan politik identitas. Mereka menegaskan kalau Anies itu orang Jawa, Indonesia kata mereka. Tentu saja jawaban sekaligus pernyataan simpatisan Anies tersebut bikin saya tertawa. Sekarang apa bedanya dengan Ahok? Ahok juga orang Indonesia, ia lahir di Indonesia. Hanya ia dan simpatisannya tidak ngamuk dikata-katain Cina, bahkan kadang disebut kafir. Santai-santai saja tuh, tapi kasus simpatisan Anies Baswedan yang kebetulan saya temukan berbeda sudut pandangnya. Tidak rela jika leluhurnya Anies atau asal leluhurnya Anies disebut-sebut. Ini justru sikap lucu, turwago. Tinggal akui saja habis perkara. Tidak perlu muter-muter tak karuan, berusaha mencari alasan pembenaran. Sesimpel itu. Mau mencari alasan pembenaran seperti apa lagi? Kalau fakta sejarah juga wajah dari negara sana. Lagian percuma juga jungkir balik, salto dan kayang mencari kata kalimat hingga melayang ke awang-awang. Padahal kalau mau tinggal ketik Google akan dapat faktanya. Lagian kenapa mesti ngamuk sih? Anies meski leluhurnya dari Yaman juga berhak mencalonkan diri jadi presiden kok. Dengan catatan ada partai yang mengusungnya
dan rakyat Indonesia memilihnya. Jadi siapapun orangnya asal memenuhi syarat tak jadi soal. Ini kan sebetulnya masalah sepele saja, tapi dibuat ruwet bak benang bundet oleh Anies sendiri yang berimbas ke simpatisannya yang kuatro. Anies memang pernah mengakui dia orang Jogja bukan Arab saat ditanya Gus Miftah. Nah, atas dasar itulah simpatisannya kemudian menangkap pernyataan Anies secara harfiah. Memang lamis si Anies. Memang sih pertanyaan Gus Miftah saat itu bukan tanya leluhurnya Anies orang mana, tapi Anies orang mana. Tentu saja maksud dan tujuan Gus Miftah mungkin untuk menegaskan asal-usul Anies sekaligus sedang menguji Anies. Dan ternyata jawabannya di luar dugaan. Dengan pede mengakui orang Jogja, sebetulnya tidak penting seorang tokoh dari mana, selama kinerjanya istimewa sudah pasti rakyat bakal terpikat dan terpesona. Memang kalau dipikir-pikir asal-usul atau leluhur Anies Baswedan ini bisa menjadi salah satu hantaman yang cukup keras bagi lawan politik dan simpatisannya kelak jika menggunakan politik identitas. Tak ubahnya Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok yang diserang habis-habisan oleh para pendukung lawan politiknya di DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Politik identitas saat itu begitu kental sampai akhirnya Ahok harus menerima kenyataan pahit hingga masuk penjara. Dan saya percaya namanya siklus. Nampaknya siklus atau sejarah bakal terulang dan menerpa Anies Baswedan dan harus siap menghadapi dengan segala kemungkinan. Tembakan ke arah Anies Baswedan soal politik identitas ini terlihat sangat kencang. Meski nampak kejam, tapi dalam politik terlebih di akar rumput akan sulit dikendalikan. Terlebih ini pemilihan presiden, maka serangannya bakal mengerikan sekali. Dan untuk yang satu ini sudah pasti baik Anies maupun simpatisannya tidak bakal dapat mengelak atas fakta yang ada. Dan di posisi inilah Anies dan simpatisannya hanya dapat bertahan persis seperti dulu yang dialami oleh Ahok dan simpatisannya. Jika benar demikian maka siklus terulang. Well, kita lihat saja nanti apakah Anies Baswedan, si duta overpay ini benar-benar bakal menjadi salah satu kontestan di 2024 atau akhirnya terjegal akibat bom waktu yang ia ciptakan sendiri selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Jika ia lolos atas kasus-kasus yang membelit DKI Jakarta, berarti keblinger benar konstituen yang memilihnya. Secara umum ada 4 unsur keterpilihan seorang tokoh: berkarakter baik, kinerja ciamik, prestasi menarik, rekam jejak apik. Nah pertanyaannya, apakah Anies Baswedan masuk dari keempat unsur di atas? Bagaimana menurut Anda?